Selamat datang kembali di Mimbar Kegelapan. Di kesempatan kali ini, kami ingin mendukung Pak Prabowo untuk meraih Nobel Perdamaian. Pada awal Agustus 2026 lalu, ada kabar yang cukup menghebohkan. Ada paper ilmiah atau makalah yang mengajukan program MBG untuk masuk sebagai nominasi Nobel Perdamaian. Netizen pun beramai-ramai melakukan peer review terhadap makalah tersebut. Diketahui bahwa paper tersebut diunggah ke platform Social Science Research Network atau SSRN, sebuah platform publikasi. Penulisnya sudah tentu beberapa guru besar dan dosen yang punya track record kegelapan. Disebutkan di situ ada beberapa nama seperti Profesor Dr. Insinyur Gimbal Dolok Saribu dan Iwan Iwan. Iwan ini seperti salah satu pemain favorit saya terdahulu, yaitu Erik Jemba. Saking bagusnya namanya, harus diulang 2 kali. Ada pula Profesor Dian Damayanti dari Universitas Borobudur, yang di LinkedIn beliau sudah ditulis secara meyakinkan kalau beliau adalah nomination Nobel Peace Prize 2026. Beliau menunjukkan kalau untuk memenangkan sebuah Nobel Perdamaian tidak perlu grammar yang benar. Tapi tentu saja yang paling mantap dari makalah ini adalah nama seorang Prabowo Subianto yang dicatut sebagai author. Di tengah kesibukannya berpidato, beliau tetap sempat menyanjung MBG di kancah dunia. Penelusuran netizen tidak sampai situ. Menurut paper tersebut, secara substantif, ada 2 alasan kenapa MBG layak mendapat Nobel Perdamaian. Pertama, ketahanan pangan adalah infrastruktur perdamaian. Logikanya sudah jelas. Lapar bikin baper, kenyang bikin tenang. Terbukti dari pemilik SPPG yang lapar anggaran, demo heboh di kantor BGN. Selanjutnya, informasi yang cukup mencengangkan adalah makalah ini terdiri dari 69 halaman, namun isi substansinya hanyalah 15 halaman. Itu pun sudah termasuk daftar pustaka dan grafis-grafis yang jauh dari kata bagus. Sisanya 50 halaman lebih hanyalah hal-hal birokratis dan lampiran yang tidak penting, seperti pidato Pak Prabowo pada umumnya. Hal yang cukup menarik juga adalah setelah dibaca lembar per lembar, ternyata ada penggunaan AI yang belum diedit oleh sang author. Di sana tertulis, one sentence, noble interpretation. Dalam kurung optional, very strong. Luar biasa, saking transparannya, prompt AI pun dicantumkan di dalam makalah ini. Kami dari Kementerian Kegelapan sangat menikmati informasi ini. Apalagi, sungguh lengkap rasanya sebuah paper yang mendukung MBG dikerjakan oleh para pengendara kegelapan dengan menggunakan AI. Namun lagi-lagi, masalahnya adalah setiap makalah baik, tentunya ada orang-orang yang tidak asik. Dalam hal ini, tentunya yang tidak asik adalah Bakom. Mereka membantah kalau makalah ini adalah pesanan dari pemerintah. Tolong Bakom, memang terbukti Bakom ini amatir. Sebaiknya memang kami saja yang mewakili pemerintah dalam isu apapun. Kementerian Kegelapan mendukung penuh Pak Prabowo untuk memenangkan Nobel Perdamaian. Tidak cukup Nobel Perdamaian, menurut kami, beliau juga harus menang Nobel Fisika dengan rumus angka-angka yang beliau suka bicarakan. Dan juga memenangkan Nobel Ekonomi melalui Prabowonomics yang berhasil membawa rupiah menuju angka 170845 untuk $1. Sebelum Agustus. Terima kasih Pak Prabowo yang sudah membuat rupiah merdeka. Dan tidak lupa Nobel Sastra. Untuk keseriusan beliau berpidato tanpa naskah berkali-kali. Inilah jenis sastra lisan yang tentu dirindukan oleh para segenap sastrawan di penjuru negeri. Mungkin masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa kita harus memberikan Nobel Perdamaian kepada seorang yang sangat suka menciptakan kehebohan? Hei WNI, hei orang-orang pintar, sadarlah bahwa Pak Prabowo adalah sosok pendamai sejati yang sangat pantas menerima Nobel Perdamaian. Sebab beliau telah sukses membuat kita 250 juta orang lebih
warga negara Indonesia bisa berdamai dengan keadaan negara yang sangat bobrok ini. Setidaknya berdamai sampai tahun 2029, karena setelahnya antara Pak Prabowo yang menjadi presiden lagi atau Mas Gibran yang naik menggantikan beliau. Hidup Jokowi!